Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan zakiya wa ashkuruhu syukran jazilan mutawaliya wa huwa alladhi lam yazal ibadahu nasiran wa waliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir maupun yang online, hafizakumullah wa ra'akum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi yang berkaitan dengan Ramadan adalah tarbiyah untuk menjaga waktu dan mengoptimalkannya. Kenapa kita angkat tema ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Ramadan dengan perkataan ayyamam ma'dudat. Ramadan adalah hari-hari yang bisa engkau hitung. Sangat singkat, berlalu begitu saja. Dan pada hari ini atau 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu, sepertiga dari Ramadan telah berlalu. Ya, wassulusu katsir, dan sepertiga itu banyak. Apa yang sudah kita lakukan dari sepertiga Ramadan? Berapa juz yang sudah kita baca dari Al-Quran? Berapa zikir pagi petang yang sudah kita lalaikan? Berapa istighfar yang sudah kita lafazkan? Ya, dan berapa sodakoh yang sudah kita berikan? Pertanyaan-pertanyaan itu, jamaah sekalian, menjadi tazkir, menjadi peringatan bagi kita bahwa as-sulusu katsir. Sepertiga itu banyak. Artinya sepertiga dari umur kita di bulan Ramadan ini sudah berlalu. Ya, maka dari itu eh, di sini kita perlu untuk saling mengingatkan. Ya, di sini kita perlu untuk saling eh, tawasi bis sabri wat tawasi bil marhamah. Saling wasiat mewasiatkan, ingat mengingatkan tentang kesabaran, tentang kasih sayang, tentang al-haq, tentang kebenaran. Faman adha'a waqtahu fi ramadana faqad zalama nafsah wa kana lisairi umurihi aktsara tadyi'an. Barang siapa yang melalaikan waktunya di bulan Ramadan, maka dia telah menzalimi dirinya. Ya. Dan kalau di bulan Ramadan saja dia lalai, konon lagi di luar Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak khatam Al-Quran, konon lagi di luar Ramadan. Lebih sulit bagi dia untuk mengkhatamkan bacaannya atau tilawahnya. Dan di sini disebutkan banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah tentang turunnya kitab-kitab yang Allah berikan kepada para anbiya. Ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan, suhuf itu lembaran-lembaran wahyu. Sahifah. Sahifah itu mufradnya, jamaknya suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu turun di awal-awal bulan Ramadan. Begitu juga kitab Taurat itu diturunkan di bulan Ramadan. Injil juga diturunkan sekitar belasan Ramadan. Zabur juga diturunkan sekitar 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil
di bulan Ramadan, maksudnya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, baru setelah itu dari Sama'ud Dunya, malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi Muhammad, menurunkan wahyu secara munajjaman, berangsur-angsur. Sampai berapa, Pak? Berapa lama? 23 tahun. Karena Nabi diangkat di usia 40, beliau wafat di usia 63. Nah, prosesnya ini 23 tahun, Al-Quran diturunkan dari langit dunia sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Menandakan apa jamaah sekalian? Betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Maka disinilah kesempatan kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita di 11 bulan sebelum. Perbaiki semuanya. Benahi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Al-abdu min hin istaqarrat qadamuhu fi hadhihi dar fahuwa musafirun fiha ila rabbih. Kalian, kita sebagai hamba Allah, mulai dari dia menapakkan kakinya di dunia ini, hakikatnya dia adalah musafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita lahir, mulai dari kita menapakkan kaki. Fa wa muddatu safarihi umruhu wal ayyam wal layali marahil fala yazalu yatwiha hatta yantahi as-safar. Dan usianya, umurnya adalah hari-hari dan malam yang dia lewati ini. Dan itu akan terus berlanjut. Dia dikategorikan musafir sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bertemu dengan ajalnya. Fal kayyisu la yazalu muhtamman biqat'il marahil fima yuqarribuhu ila Allah liyajida ma qaddama muhdaran. Maka orang-orang yang cerdas, al-kayyis, kaisan itu artinya kecerdasan. Kayyis. Nah, orang-orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengantisipasi setiap tahapan dalam hidupnya. Ya, untuk menjadikan itu sebagai sarana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya waktu yang sama. 1 kali 24 jam. Kita punya 7 hari. Kita sudah melewati usia 20 tahun. Ada yang belum 20 tahun sini? Berfaedah ya. Nah, udah melewati usia 20 tahun. Ada yang di usia 20 sudah hafal 20 juz. Ya Pak? Ada yang di usia 20 sudah dapat gaji, Masya Allah 2 digit, ya kan? Sesuai dengan pencapaiannya masing-masing. Ada yang di usia 20 belum pandai membaca Al-Quran. Ada yang di usia 20 sudah punya anak. Ya. Ada yang di usia 20 sudah mendapatkan yang dia inginkan, target-targetnya. Artinya Allah berikan kepada kita kesempatan yang sama. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in wa qalilum minhum man yujawidu dhalik. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, umur-umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat dari itu. Maka dalam tahapan-tahapan ini jamaah sekalian, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, mulai dari kita menapakkan kaki di bumi Allah sampai kita nanti meninggalkan alam dunia, kita adalah musafir. Dan kita terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sabiqun atau sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera melakukan kebaikan. Siapa mereka ini? Itu adalah ad-daw al-faraid wa aktsaru minan nawafil bi anwa'iha. Dia orang yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib.
Dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah dengan aneka ragamnya. Wa tarakul maharim. Dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan perkara-perkara yang melalaikan. Ini yang pertama kategorinya. Sabiqum bil khairat. Yang kedua ada orang yang al-muqtasid atau muqtasidun. Mereka adalah orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram saja. Dia tidak banyak amalan sunnahnya. Tidak banyak. Tapi dia hanya melakukan yang wajib. Dia jaga itu. Sholat wajibnya, puasa wajibnya, ya, zakat, sodakoh wajibnya. Dia jaga itu. Tapi dia tidak banyak mengerjakan yang sunnah. Dan dia benar-benar meninggalkan yang haram. Ya. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, kata Nabi. Apabila aku perintahkan kepada kalian satu kewajiban, laksanakanlah semampu kalian. Tapi kalau itu adalah perbuatan yang terlarang, maka tinggalkanlah. Ini generasi yang kedua, kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, wa minhum zalimun li nafsih. Ini adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Siapa mereka? Alladzi khalata amalan saliha wa akhara sayyi'a wa hum fi dzalika darajat yatafawatuna tafawutan aziman. Itu adalah orang yang mencampur adukkan antara amal saleh dan keburukan-keburukan. Dan di sini ada derajat-derajat dan tingkatannya. Ya, terus naik turun. Mana yang lebih dominan hari ini? Amal solih kah atau maksiat? Mana yang lebih dominan dalam pekan ini? Mendekatkan langkah kita kepada surga, amalan-amalan ahli surga kah? Atau malah mendekatkan langkah kaki kita ke neraka, waliyadzubillah. Dan banyak di antara kita yang di posisi yang ketiga ini, kategori yang ketiga. Maka dari itu harus kita barengi keburukan-keburukan yang lalu yang pernah kita lakukan dengan amal solih dan kebaikan, jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang maksum? Ada tidak? Enggak ada. Semua kita ini adalah termasuk dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khattah. Setiap anak keturunan Adam senantiasa melakukan kesalahan. Jatuh dalam dosa berulang kali. Dan sebaik-baik orang yang jatuh dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum 5. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga di dalam Mustadraknya ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Walaupun sebagian ulama masih memperselisihkan, tapi maknanya ini benar. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya kita tidak sadar, Pak. Tiba-tiba sudah 30 tahun. Tiba-tiba sudah 40 tahun. Ya. Tiba-tiba sudah 50 tahun. Tiba-tiba sudah 60 tahun. Tiba-tiba sudah tiada. Masya Allah. Singkat dah umur kita. Padahal rasanya baru saja kita pakai seragam putih abu-abu. Kenangan itu masih melekat sama kita. Baru aja rasanya. Teman-teman kita
Tetapi itulah perputaran dunia ini. Hari demi hari, bulan berganti dengan tahun, ya. Tetapi apa yang hendak kita persiapkan? Apa bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka manfaatkanlah ini sebaik-baiknya. Eh, Allah Subhanahu wa taala berikan bulan Ramadan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita di bulan sebelumnya. Makanya ada Lailatul Qadar itu. Maka di malam ganjil ini kita perbanyak ibadah. Supaya bisa dikejar ketinggalan kita di hari-hari di bulan-bulan sebelumnya. Udah kita contohkan kemarin. Misalnya 20, malam 21 itu Lailatul Qadar. Maka akan dihitung, Pak. Kita ngapain aja di malam 21 itu? Kalau Bapak sholat maghrib berjamaah, Isya berjamaah, tertulislah Bapak sholat maghrib, Isya berjamaah selama 1000 bulan. Al-Fasyahrin. Di malam itu, Alhamdulillah Ustadz, Ana sholat tarawih berjamaah. Ditulislah Bapak sholat malam 1000 bulan. Alhamdulillah di malam itu, Ana sempatkan sodakoh 10 rial. Maka tertulislah Bapak sodakoh 10 rial selama 1000 bulan. Maka di malam ganjil ini, sedekah terus. Walaupun hanya 5 real, 10 real, 100 real, 1000 real. Sedekah. Kita nggak tahu kan malam keberapa. Tapi kalau kita sedekah di malam ganjil itu semuanya, atau di 10 malam terakhir, 10 real aja. Berarti dia dicatat sedekah dalam 1000 bulan. Oh, di malam itu Alhamdulillah saya mengaji 1 juz. Maka dicatatlah si fulan mengaji Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi tidak mesti ada tandanya sama kita. Oh, rasanya kayak ditusuk-tusuk badan saya, Ustaz. Itu bukan malam Lailatul Qadar itu. Antum kena santet mungkin. Gitu kan? Atau antum lagi alergi misalnya gitu kan. Kadang-kadang kan orang buat apa ya? Eh didramatisir. Oh, saya waktu wudhu lobenya diletak di ujung pohon, rupanya udah jadi pohon kelapa. Katanya pohon kelapa itu sujud di malam Lailatul Qadar. Air membeku seperti es. Ini kisah-kisah yang tidak berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi kalau misalnya nanti kita bahas di fikih Lailatul Qadar. Intinya apa? Kita mengejar ketinggalan. Nah, di malam Lailatul Qadar tuh antum birrul walidain. Ngasih sama orang tua, Mak, ini untuk beli keperluan. Ya, ini untuk keperluan. Transfer. Untuk orang-orang terdekat. Untuk sahabat, untuk saudara, kerabat kita. Berarti dia bersedekah. Dia birrul walidain. Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu tadi. Apalagi di malam Lailatul Qadar itu dia sholat tahajud 2 rakaat. Dicatatlah demikian. Ini untuk mengejar ketinggalan kita jamaah sekalian. Karena umur-umur umat sebelum kita itu panjang-panjang. Ratusan tahun. Ashabul Kahfi tidurnya aja 309 tahun. Ya. Generasi umat Nabi Nuh ratusan tahun usianya jamaah sekalian. Sementara kita tidak sampai, jarang kita temui orang yang usianya udah 100 tahun atau di atas itu. Sedikit. Maka disebutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami, dia mengatakan Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ya. Tidaklah sampai dua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, tidaklah menapak itu sampai dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah. Tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Di usia 20 kita ngapain aja waktu itu. Di usia kita balik, kita ngapain aja. Ditanya. Allah akan tanya nanti, kita ngapain di usia 25 tahun. Apa yang sudah kita
laksanakan dari kewajiban-kewajiban kita. Ditanya itu, ada pertanggungjawabannya. Wa an ilmihi madza amila bih. Dan tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya itu. Karena zakat ilmu adalah mengamalkannya dan mengajarkannya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh? Apakah ada syubhat di sana? Adakah bercampur dengan yang haram, hasil korupsi, hasil yang lain-lain yang dilarang oleh syariat, atau money laundry? Banyak sekarang seperti itu. Akan ditanya harta kita, dari mana kita peroleh, untuk apa kita infakkan, kita nafkahkan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya, jasadnya, untuk apa dia pergunakan jasadnya itu. Tangannya untuk apa dia gunakan ini? Ini akan berbicara nanti pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rabb, dia menggunakanku untuk ini. Kaki kita akan berbicara. Ya Rabb, dia menggunakanku untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat maksiat. Ada persaksiannya. Wal'iyadzubillah. Sementara lisan kita terkunci. Maka ini menjadi renungan bagi kita jamaah sekalian tentang betapa kita perlu untuk senantiasa diingatkan, dan kita juga akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Jangan terlalu sibuk mengurusi dosa-dosa dan kekurangan orang lain. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah generasi yang telah berlalu. Bagi mereka amalan mereka dan bagimu amalanmu. Pertanggungjawaban masing-masing. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kalau kita tidak ahli di situ, tidak usah terlalu banyak komentar. Yang akhirnya takutnya menjadi fitnah kepada orang lain. Sibukkan diri dengan amal soleh kita. Sembari tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam sebuah asar, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia semakin ada di belakang kita, semakin kita tinggalkan. Sementara akhirat semakin dekat di depan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap perubahan itu ada generasinya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian seperti menjadi anak-anak akhirat. Generasi yang menyiapkan bekal untuk akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian menjadi generasi yang hanya fokus mengejar dunia. Fa innal yawm amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Karena hari ini yang ada hanya beramal tanpa ada hisab. Tapi nanti di akhirat yang ada hanya hisab tanpa bisa menambah amal. Masya Allah. Makanya seorang orang tua yang patut dia tanyakan kepada anaknya di antaranya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, wahai anandaku, apa yang akan engkau sembah setelahku? Bagaimana ibadahmu setelah kematian ayahmu ini? Setelah kematian ibumu ini? Bagaimana nanti ibadahmu, wahai anakku? Bukan hanya terobsesi pada madza ta'kuluna min ba'di. Setelah ayah dan ibumu wafat, engkau mau makan apa, nak? Bukan hanya itu. Iya, boleh kita meninggalkan warisan yang baik untuk anak-anak kita, itu tidak dilarang, Pak. Tetapi skala prioritasnya adalah bagaimana ibadah mereka nanti, bagaimana akidah mereka, bagaimana nanti agama mereka setelah kematian kita. Ya. Jadi itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Karena sekarang kita hanya bisa apa? Beramal, beramal tanpa ada hisab. Baik, naktafi bihada. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
dan kita bisa mengambil fawaid yang banyak dari sini. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini dimatiin aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.